Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin memaparkan tentang eh, pengolahan data statistik parametrik independen sampel. Ya, pertama-tama perkenalkan dulu nama saya Risman Herdiansyah dengan rekan saya yang bernama Devi Yulia Citra. eh, saya akan menjelaskan tentang pengolahan data statistik parametrik independen sampel untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita siapkan dulu eh, apa namanya? Data yang akan kita uji normalitasnya, homogenitasnya. Terus juga dengan independen sampelnya. Ya, pertama kita siapkan dulu. Ini ada dua sampel. Yang pertama sampel ya untuk kelas A dan kelas B. Dan untuk metodenya metode CTL dan PBL. Ya, kita langsung saja ke aplikasinya yaitu SPSS versi 26. Kita masuk saja. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke variabel. Nah, di sini di variabel kita ke tulis apa Bu Devi? Media ya Bu? Ya, Media. hasil pembelajaran dulu, Oh ya, hasil pembelajaran. ya kan? Hasil pembelajaran. Maaf, maaf, maaf. Hasil pembelajaran. Enter. Nah, di sini lalu media. Metode, Oh, metode. metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Ya, enter. Nah, di sini desimalnya kita boleh di 2, boleh di kita nolkan. Ya, Ya, boleh kita nolkan. Nah, terus di sini di sini ya ya. di sana. Di sini kita tulis value-nya 1 dan yang ke labelnya nomor satu itu apa tadi hasil pembelajaran. Pembelajaran. Oh maaf maaf bukan hasil pembelajaran tapi CTL. metodenya. Ya, Metodenya CTL ya. Kita add langsung sini. Nah, terus yang kedua ini ada nomor value-nya. Terus di label kita ke PBL ya. Oke. Nah, kita langsung ke oke. Nah, gitu. Nah, terus di sininya kita ubah ke scale dan di CTL. sininya untuk nominal ya. Nah, setelah itu kita langsung ke data view ya. Nah, di bagian data view kita masukkan datanya dari Excel yang tadi kita buat. Nah, di sini kita kopikan saja langsung. Maaf, maaf. Nah, di sini kita kopikan saja. Nah, terus ini yang sampel untuk yang A ya. Di sini kita lanjutkan ke yang kelas B-nya. Kelas B-nya kita copy, masukkan ke sini, kita paste ya. Nah, di metode pembelajaran ini kita masukkan data yang ini, yang CTL atau PBL-nya ya. Kita masukkan sama. Copy paste. Nah, kita di sini di bawahnya lanjutkan ya. Kita copy sama.
Nah, setelah itu kita udah memasukkan datanya ya, berikut dengan metodenya, hasil pembelajarannya, ini nilainya, dan ini kodenya, metode pembelajarannya. Yang pertama itu adalah CTL dan yang kedua ini adalah PBL. Langsung saja kita pertama yang untuk melakukan independen ya, uji independen kita harus menguji dulu normalitasnya. Ya, di sini kita ketik analyze, terus di sini ada descriptive statistik, langsung ke menu explore ya, klik. Nah, di sini hasil pembelajarannya kita masukkan ke dependent di sini. Independen. Nah, masukkan terus yang metode pembelajaran kita masukkan ke factor list. Nah, udah itu kita langsung ke plot. Nah, di plot kita ini boleh histogramnya boleh di checklist, ininya boleh enggak atau boleh di checklist. Terus kita harus menguji normalitasnya dengan homogennya. Ini klik power estimation. Ya, udah itu continue. Nah, udah semuanya terisi, kita klik oke. Tunggu hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, kita udah mendapatkan datanya, hasilnya gitu ya. Di sini ada hasil pembelajaran dengan rata-rata di CTL-nya ya, statistiknya 66,05 ya. Nah, kita yang penting ini normalitasnya ya. Nah, hasil pembelajaran CTL dan PBL itu berdasarkan hipotesis, eh, angkanya harus di atas 0,05. Di sini hasilnya adalah 0,200. Berarti dapat disimpulkan bahwa di sini hasilnya adalah normal ya, gitu. Nah, terus di sini ada hasil homogenitas, Pak, ya. Di sini hasil pembelajarannya dengan rata-rata 0,832. Jadi artinya eh, apa? Bi hasilnya bisa dikatakan keputusan H0 diterima ya, bahwa sekolah hasil pembelajaran akidah akhlak ini pada pembelajaran CTL dan PBL ini memiliki variansi yang sama. Nah, ketika ini udah normal ya, meskipun di sini bisa jadi ini normal dan tidak normal, ini tidak berpengaruh terhadap normalitas untuk uji independen gitu ya. Nah, seperti itu hasilnya, ini normalitasnya 0,200, dapat disimpulkan ini adalah normal. Nah, sementara itu ya, sini udah ada udah plotnya seperti itu. Nah, langsung ke uji eh, independen ya. Uji independen ini akan dijelaskan oleh eh, Ibu Debbie. Nah, caranya di sini klik analyze, terus ke kompartmen, langsung ke independent sample t-test. Nah, di sini kita masukkan dua-duanya ke ke sini. Maaf. Ini Yang hasil pembelajarannya ke tes tes variabel variabel. dan metode pembelajarannya kita ke grup variabel. Nah, di sini langsung ke define group ya. Grup satu itu apa? Satu tadi ya. Grup dua itu dua. Nah, di sini harus kita udah continue. Nah, sini ada hasilnya. Silakan Bu Dewi kita dijelaskan. Oke, berdasarkan data pada tampilan output independent sample test nilai signifikasi pada bagian level test for actually of variance adalah maaf Pak Risman berapa hasilnya itu teh? 8, 0,832. 0,832.
32. 32. Dari data tersebut diperoleh bahwa nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Maka berdasarkan kriteria pengambilan keputusan H0 diterima. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk independent sample test. Dimana kalau misalkan kita ini untuk uji normalitasnya atau datanya normal. Dimana kalau datanya tidak normal, ya. Kita ubah dulu ini datanya ke tidak normal. Caranya sama juga, ya. Kita copy paste yang tadi ya di yang ini bagian ini. Paste kita bagian ke sini. Kita kopikan saja ke SPS-nya. Caranya sama, kita uji ke normalitas dulu ya, teman-teman. Ya, kayak tadi analyze, describe, langsung ke explore ya. Karena ini udah tadi udah ada, kita ke plot sama ya tadi. Langsung kita okekan saja. Nah, ini hasilnya ya. Nah, untuk hasil tesnya memang ini tidak normal karena di sini hasilnya 0,001. Sedangkan di jika data kurang dari 0,05 itu dikatakan tidak normal. Sedangkan sama di tes homogenitas itu sama juga tidak normal ya, atau tidak homogen. Seperti itu. Terus kita lanjut ke apa tes ini dulu ya. Sama ke komplement independen sama di tes yang kayak tadi ya, kayak yang normal sama. Kita langsung oke saja karena udah ada seperti ini. Mangga Bu Devi. Nah, baik, di sini ada tabel independence sample size. Berdasarkan pada data tampilan output independent sample test nilai signifikasi pada bagian level test for equality of variance adalah eh, berapa itu teh Pak? Ih, punten. 0,209. 0,209. 209. Ya. Dari data tersebut diperoleh bahwa nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Maka berdasarkan kriteria pengambilan keputusan H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa data skor hasil belajar akidah akhlak ini pada pembelajaran CTL dan PBL tidak memiliki varians yang sama atau disebut tidak homogen. Oke, itu adalah tes independent sample test. Nah, jikalau kita apa namanya ini hasilnya tidak normal, maka kita akan menguji ke apa namanya ini ke non parametric test ya. Sini kita ke non parametric test, lalu ke legasi dialog. Nah, di sini ada two independent sample. Kita klik ke sini.
Nah, seperti ini. Sama ya, hasil pembelajaran kita alihkan ke tes variabel list. Terus metode pembelajarannya kita ke grup variabel. Grup. Nah, nah dari sini ada tes tipenya. Kita mau mau yang mana? Mau Moses, Extreme, atau kalau mau Gorov Smirnov. Nah, ini kita klik aja yang Whitney ya. Seperti itu. Tapi di sini dulu define grup dulu. Klik, kita sama. Ini grup satu adalah satu, grup dua adalah dua. Kita continue, lalu akan tampilan oke lanjut. Nah, seperti ini tampilannya ya. Oh, enggak, Bu Dewi. Berdasarkan analisis pada tampilan output tes statistik, nilai Z sebesar berapa Min itu? min 3 Min 393. 83, Bu. Oh, maaf, min 383 dengan nilai eh, Signifikan signifikan kayak signifikansi sebesar 702. 702. 0,2. 0,702. Dari data tersebut diperoleh bahwa nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Maka berdasarkan kriteria pengambilan keputusan H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar akidah akhlak ini dalam pendekatan pembelajaran CTL dengan pembelajaran PBL. Nah, seperti itu mungkin ya. Pemaparan dari kami kurang lebihnya mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata atau salah-salah menyebutkan terkait data yang kami peroleh. Mohon koreksi dari Bapak dosen pengampu ya, karena kami di sini masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin eh, segitu pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.